Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini terkait salah satu profesor tiba-tiba muncul. Kita nggak tahu ini siapa, tiba-tiba mengomentari tentang Pak Jokowi, yaitu Profesor Yusuf Leonard Henuk. Kali ini mengomentari kalau Pak Jokowi sebenarnya pernah DO dari UGM. Wah, dan ternyata dirinya sendirilah pernah DPO. DPO. Wah, memalukan. Kita lihat ya gimana kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe, like, dan share video ini dulu. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Tahu kalian tadi malam, mimpi lah aku biar tahu kalian, mimpi aku kalau si Roy Suryo dan teman-temannya melapor ke Komnas HAM. Itu bukan mimpi, Pung. Bukan mimpi, Pung. Itu berita terbaru. Iya. Masa berita terbaru? Iya, berita terbaru itu, Bu. Kau pun ada aja, pun kau mimpi. Bisa pula Roy Suryo masuk ke mimpimu. Gimana lah mau aku bilang ya kan? Pagi, siang, sore, malam, orang-orang itu aja yang kupikirkan. Ini pun netizen ini pun juga enggak aja. Kadang-kadang dijaprinya aku, Pung, Roy Suryo gimana? Iya. Pung, bagaimana kabarnya Rismon? Berita terbaru tentang si Tipa, ya kan? Pung, si Tipa begini-begini. Banyak kali aku dapat WA dari orang ini, ya serius. Apa gak termimpi-mimpi aku? Dan tahu enggak kalian, baru-baru ini ya ada seorang profesor yang datang dari negeri antah berantah, yang coba-coba ingin pansos cari panggung untuk ya melalui masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Bapak, udah terlambat. Udah mau masuk penjara pun orang ini satu-satu. Kok terlambat kapal Bapak? Tapi kok bisa sama ya profesor pula itu? Iya. Apa kayak gini semua profesor ya? Apa udah kayak gini kualitas profesor di Indonesia? Gak boleh kok gitu kan, Pung. Oknum itu, Pung, oknum. Oknum. Ya kalau oknum ini kan kalau gak profesor gak keren. Betul. Kan begitu kan? Biar meyakinkan orang-orang Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang gara-gara kalian, gelar profesor itu kalian downgrade. Jadi kalau ada orang datang contohnya misalnya ya kan ngaku-ngaku profesor, alah samanya kualitasmu sama si Suryo. Ada lagi contohnya, si Anu udah jadi profesor, alah profesor apa? Mencoreng ya kan? Ada begitu juga contohnya, ada kawan dia kan, aku udah gambar gelar profesor lo, alah. Udahlah, kalau profesor Joko bilang udahlah. Jadi jelek profesor ya kan? Tunjukkan dulu kualitas hidupmu, kualitas keilmuanmu, baru kau ngaku-ngaku profesor. Jelas. Sama. Baru yang kedua, apa yang bisa kau buat dengan gelar profesormu itu? Kalau kau bisa berguna bagi nusa dan bangsa, oke. Tapi kalau kau cuma bikin ribut, lebih bagus kau lepaskan gelar profesormu itu, ganti dengan provokator. Profesor kok kerjanya cari ribut. Profesor itu di mana-mana bikin eksperimen, penelitian, penemuan. Itu bukan ijazah palsu. Ngumpul beberapa orang profesor, cuman masalah ijazah palsu. Udah Pun, gak usah banyak kali mutar-mutarmu itu. Siapa profesornya itu? Inisialnya aja ya. Jadi inisialnya profesor itu adalah Yusuf Leonard Henuk. Iya. Perasaan itu nama lengkap itu, Pung. Cuma Nopung Parbelak satu-satunya konten kreator yang menyebutkan inisial dengan selengkap-lengkapnya.
Ya iyalah, kalau aku bilang pun inisialnya nanti ku tempelkan videonya kan udah ketahuan itu. Jadi kawan ini menyoroti si Dian Sandi Utama ya, yang menjadi apa namanya bisa dikatakan lah menjadi orang yang pertama kali jadi sumber kehancurannya Roy Suryo. Karena Dian Sandi Utama dia memposting ijazah Bapak Joko Widodo, rupanya si Roy Suryo, Trismon dan lain-lainnya itu ya menjadikan itu sebagai materi menghasut dan juga memfitnah Bapak Jokowi. Terjebak, Roy Suryo terjebak. Ya, jadi di apanya memang dilaporkan si profesor ini lah siapa ini si Dian Sandi ini ya. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi ada satu podcast ya yang menampilkan obrolan antara host dengan profesor yang inisialnya Yusuf Leonard Henub tadi. Jadi aku bawa kalian dulu ya, biar kita simak dulu ya. Ini yang pertama kita akan simak isi dari perbincangan mereka. Baru yang kedua ya, aku akan bongkar siapa profesor ini sebetulnya. Bagaimana masa lalunya dan juga apa-apa aja sensasi dan juga bukan cuma sensasi sih, katanya tidak pidana katanya. Ya, kita lihat dulu yang pertama. Makanya setelah itu saya pikir, kalau selama ini orang semua fokus ke ini ke Rismon, ke ini Rui dan ke Tifa, kenapa saya tidak masuk yang begini? Karena ini kan saya bela Jokowi ini kan, karena ini kan data pribadi dia yang disebar. Jadi ternyata di laporan saya yang mungkin Pak sudah lihat juga ada 14 halaman itu, saya lampirkan ini tanggal 1 April yang dia tweet itu. Kemudian saya juga lampirkan komunikasi saya dengan dia. Jadi apa poinnya? Ya, dia katakan, ingat tadi ya yang dia katakan itu. Kalau mereka itu ya fokus ke Rismon, Tifa, Suryo. Kalau saya mau fokus ke yang ini. Aduh ya. Jadi sekarang orang ini sedang berusaha. Ya mungkin, kita nggak tahu juga ya. Ini mungkin ini. Ya mungkin Roy Suryo dan juga Tifa dan juga si Rismon ya. Ini sudah merasa terjebak ini. Jadi mereka perlu seseorang ya untuk menjadikan kambing hitam ya si Dian Sandi Utama ini. Karena apa? Karena kan setelah ketahuan bahwasanya itu ijazah belum tentu asli, ya kan, yang ditongolin si Dian Sandi Utama, ya, Roy Suryo kan sekarang sama Rismon dan lain-lainnya itu mengkambing hitamkan si Dian Sandi. Loh, sering dibilangnya kan, ya, Roy Suryo nanya. Jadi ini saya tanya dulu, ini jasanya asli bukan? Ini jasanya asli bukan? Ini jasanya asli bukan? Ya bukan. Nah, sudah jelaskan. Berarti yang melakukan hoax itu ini katanya. Cari kambing hitam dia, kan begitu. Nah, ini ada profesor katanya ngaku-ngaku bela Jokowi, tapi melaporkan Dian Sandi. Iya kan? Jadi sebetulnya orang ini dua, aku nggak tahu ya. Si profesor yang satu ini ya berasal dari kelompok yang sama dengan Rismon dan lain-lain, nggak tahu juga aku. Atau orang yang bayar mereka itu sama, nggak tahu juga. Bayar apa, Bung? Ya bisa bayar Indomie, bayar kopi, kan begitu. Kalau udah orang-orang tua kayak gini kan paling senang dibayari kopinya. Ya, jadi dari sini kita udah bisa lihat bahwa sebetulnya dia bukan ingin bela Jokowi, ya, tapi dia ingin memperkuat kesan ya pengambing hitaman Dian Sandi Utama. Pengambing hitaman, bahasa apa itu, Bung? Memperkuat posisi Dian Sandi Utama sebagai kambing hitam.
Itu yang betul Pung. Nggak pernah kami dengar istilah pengambing hitaman. Ya, oke, next ya. Video berikutnya. Aduh. Itu kan, saya pernah pengalaman lapor ijazah palsu, Pak. Ya, Saya ya. pernah di Sumatera Utara, saya ini lapor ini dokter harus palsu dari Pak Nixon Nababan, mantan Bupati Tapanuli Utara. Itu saya lapor, Pak. Kemudian saya pernah lapor ini gelar Profesor Gadungan dari Pak Musdi Umar. Berhasil, Pak. Jadi untuk yang kasus ini saya sudah pengalaman lapor. Dua-duanya itu berhasil ya? Bagi saya berhasil karena sampai sekarang kan ini walaupun proses hukumnya berjalan lambat karena untuk lawan misalnya Nixon Nababan kan susah Pak. Dia kan orang PDIP yang istilahnya punya jaringan ke atas. Oke. Saya sudah lapor sampai di Propam, tidak bisa Pak. Dari Polres Tapanuli Utara, saya datang ke Propam tidak Apa katanya? Ya, saya udah lapor 2 pengguna ijazah palsu Pak. Dua-duanya berhasil. Kan begitu. Dipertegas lagi, ya kan? Sama si hostnya. Jadi dua-duanya berhasil Pak. Iya berhasil. Cuman si Nixon Nababan kayaknya enggak. Saya udah lapor Propam, saya lapor ini, tapi kayaknya nggak bisa. Ini profesor kok ngomongnya kayak gini sih? Ini katanya guru besar USU loh. Mana ini yang pernah jadi mahasiswanya ini? Ya, ini mana ini mahasiswanya ini yang kayak gini? Ini model guru besar kalian. Aduh, ya. Jadi kemarin ini biar tahu kalian, pernah dia melaporkan Nixon Nababan, dia Bupati Tapanuli Utara, dengan kalau nggak salah gelar doktorandus palsu, kan begitu. Katanya dia berhasil, ya kan? Sehingga Nixon Nababan tidak menggunakan gelar doktorandus. Ternyata diperjelas lagi rupanya nggak berhasil. Dia udah lapor sana, udah ke Propam, udah ke sini. Ternyata Pak proses hukum berjalan lambat. Nixon Nababan udah selesai jadi bupati. Mana keberhasilanmu itu? Berkelit lagi dia. Nixon Nababan kan Pak orang PDIP. Dia punya jaringan kuat. Punya jaringan kuat mah apamu itu? Jaringan kuat. Ya, jadi sebelum kita melaju lebih kencang lagi membahas kawan yang satu ini, ya, yang ngomongnya belepotan ini. Kalau aku bilang sih ngomongnya belepotan, aduh kayak gini guru besar jujur aja, wali kelas pun kayaknya nggak cocok ini. Ya, kalian tengok dulu baju Opung Parbelak ya. Ini dia baju Opung Parbelak. NKRI harga mati. Ya, jadi kalau kalian mau kepingin pesan, ya kalian bisa hubungi nomor yang di bawah ya. Itu dia. Tapi ada berita bagus, Kalian nggak perlu beli, kalian bisa mendapatkan secara gratis. Giveaway ya Pung, bukan giveaway. Jadi Opung Parbelak sudah menyediakan ada 5 ya. Bagus-bagus nih bajunya nih. Nah, ini warna hitam ada, warna biru ada, dan juga warna putih ada ya. Jadi bagaimana caranya kalian mendapatkan ya hadiah ini ya? Selama 5 episode ini ya, Opung Parbelak akan buat kuis ya. Dan setiap orang yang bisa menjawab pertanyaan Opung Parbelak ya dengan baik ya, mana jawaban yang terbaik, mana jawaban paling tepat ya, Opung Parbelak akan kasih setiap episode itu 1 baju ya. Makanya tonton terus video ini. Jadi nggak nanti entah di tengah-tengah, entah di akhir, nanti aku akan berikan kuis kepada kalian ya. Nah, setiap jawaban kalian yang menurut Opung Parbelak paling tepat ya, Opung Parbelak akan memberikan kalian ya 1 buah baju ya. Jadi apa pertanyaannya Pung? Makanya ikuti terus sampai habis. Habislah kuota Pung.
Ya terserah kalian ya, kalau misalnya contohnya kalian mau pengen dapat baju nggak ada kuota, ya pandai-pandai cari hotspot. Jadi ini sebetulnya ya ini profesor kalau nggak salah dari NTT ya, tapi berkarir dia sempat di Universitas Sumatera Utara. Nggak tahu aku dia masih guru besar atau enggak, karena kemarin ada kasusnya ini. Berkasus Bung, berkasus. Jadi nggak bisa kalian percaya, kami percaya itu Bung, tergantung kalian. Ya pokoknya kita bel-bel ini. Next. Untuk Dian Sandi ini, Prof, ya apa yang Prof pertanyakan sebetulnya? Apakah keaslian ijazahnya sendiri atau Enggak, karena untuk saya sudah ini percaya dia, Pak. Karena dia bilang asli, Pak. oke? Dia asli 2 kali. Wah, kami jadi saya pikir, oh, kalau ijazah asli, makanya di wawancara saya di Ewinterjus, Oke. saya punya duga antara saya ini dengan Jokowi punya ini apa, punya kerjasama. Jadi Sandi ini dia usaha sebarkan supaya dia ini pengaruhi publik bahwa Jokowi itu punya ijazah asli. Itu benar. Jadi dikatakan apa? Dian Sandi Utama dan Bapak Joko Widodo ya itu bersekongkol supaya Dian Sandi Utama menyebarkan memframing bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu asli, kan begitu. Sekarang begini, kau tanya dulu sama Dian Sandi Utama, berapa kali udah jumpa sama Bapak Jokowi? Kenapa Bapak laporkan Dian Sandi Utama? Karena saya sudah percaya dengan Dian Sandi Utama. Karena katanya itu ijazah asli. Pembuktian di pengadilan tidak pernah ada katanya. Fakta itu nggak bisa katanya. Buktikan sendiri, ya. Setiap ada kecurigaan, ya. Buktikan sendiri bahwasanya kecurigaanmu itu benar. Kan begitu. Ini katanya. Dan menurut saya, menurutmu itu, menurut saya, Jokowi dan juga Dian Sandi ini bersekongkol. Tadi kau bilang pembela Jokowi, sekarang kau bilang Joko Widodo sekongkol dengan Dian Sandi. Parah kali belokmu, bah. Sebentar kau kesini, kau belok ke sini. Apa kayak gitu, ya? Jangan pernah kalian itu memframing bahwasanya Bapak Joko Widodo mau melakukan hal-hal serendah itu. Gak akan mungkin Bapak Joko Widodo, coba aku bilang sama kau, terlalu kecil, maaf ya bukan merendahkan Dian Sandi, terlalu kecil Bapak Joko Widodo memperalat Dian Sandi ya untuk menyebarkan bahwa Bapak Joko Widodo itu memiliki ijazah asli, ya kan? Itu dia terlalu kecil, lebih baguslah dia sewa YouTuber Nusantara. Agri Fanani pengikutnya 500.000. Vicky Himpong pengikutnya 400.000. Opung Parbela pengikutnya 300.000. Grobogan Kokil itu pengikutnya 500.000. Brojo Musti itu pengikutnya 500.000. Kalau digabung semua YouTuber Nusantara, itu pengikutnya ada sekitar 5.425.343 orang. Hafal kau angka-angkanya ya, Bung ya. Coba ulang lagi, Bung. Berapa, Bung? Lupa. Kalau digabung itu semuanya itu sekitar 5 jutaan itu. Kau kiranya main-main ya? Dian Sandi berapa rupanya followernya? Terlalu kecil Bapak Joko Widodo ya bersekongkol dengan Dian Sandi. Lebih bagus beliau itu bayar yang namanya YouTuber Nusantara. Masalahnya YouTuber Nusantara tidak perlu bayaran. Kalaupun seorang Joko Widodo, kalau memang dia menyebarkan berita bohong dan kami dibayar, kami gak akan mau. Tapi kalau misalnya Bapak Joko Widodo, kami lihat memang beliau jujur, memang betul ada ijazah aslinya, nggak dibayar pun juga kami akan beritakan itu. Bapak tua, udah kau tonton berita terbaru, keluar Bapak Joko Widodo di baris krim bawa ijazah. Kalah apa? Banyak kali gayamu.
menurut saya, aku pun juga berhak yang ngomong menurut saya ya. Menurut Prof sendiri, ijazah itu asli apa bukan? Kalau menurut saya, Pak, yang sekarang saya sudah ikuti semua, itu palsu, Pak. Saya baru bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu, Pak. Nah, apa dibilang ya? Ketika ditanya host, menurut Bapak ijazah Bapak Jokowi asli atau palsu? Menurut saya, Pak, setelah saya ikuti semuanya palsu. Kalau masalah mengikuti berita di televisi, nggak perlu guru besar, nggak perlu profesor. Dari tadi menurut saya. Kau bikin riset sendiri, observasi sendiri, analisa sendiri, berdasarkan keilmuanmu. Tapi cemana mau dibilang kau kan profesor memang ya, tapi basicmu itu kan peternakan. Jadi dia ini biar tahu kalian ya, masuk ngambil jurusan pertanian, fakultas peternakan. Ada rupanya fakultas peternakan. Fakultas pertanian, ya spesialisasinya peternakan. Makanya aku bilang, Pak, ya kalau misalnya udah di situ spesialisasi Bapak, nggak usah ngomongin masalah politik. Kan begitu. Cobalah dulu ya kan, kalau misalnya seorang profesor, apalagi profesor ya kan, ya basicnya pertanian ya, spesifikasinya peternakan. Coba dulu bagaimana caranya mengawinkan antara bebek dengan dinosaurus. Hasilnya apa? Bikin dulu perkawinan antara buaya dengan kelinci. Hasilnya apa? Ya kan begitu, kawin silang kan begitu. Oke, peternakan coba Pak dulu bikin dulu, kawinkan dulu antara babi dengan entok. Ini babi entok, kawin silang dulu. Harus bisa. Mana lebih bisa pung, yang satu kaki 4, yang satu kaki 2. Ya itu makanya gue bilang. Ya kan ngomong-ngomong masalah ini dan itu katanya. Ya kan begitu. Begitu juga ini, rencana kami kan mau ke IKN. Katanya mangkrak, kan begitu. Katanya IKN nggak jalan lagi. Katanya IKN itu sudah seperti kota hantu. Itu kan katanya. Makanya nanti bulan 8 Opung Parbelak bersama teman-teman dari IKN. Dari YouTuber Nusantara, kita akan bersama-sama di sana. Ya bayangkan kalian, 24 anggota YouTuber Nusantara akan meliput IKN dari utara, selatan, timur, barat, daya, tenggara, semuanya kami akan liput dan kami akan tunjukkan kepada kalian semuanya betapa luar biasanya IKN. Kau kan belum datang ke sana, Pung. Kok bisa kau bilang luar biasa? Lah, kita ini kan punya banyak informasi. Makanya dukung kalian ya. Terima kasih juga ya untuk teman-teman yang sudah berkontribusi ya untuk persiapan Opung Parbelak KKN. Terima kasih banyak ya, luar biasa. Dan untuk teman-teman yang kepingin berkontribusi, bukan berdonasi, berkontribusi, silakan japri Opung Parbelak. Nah, Opung Parbelak juga sudah bikin kaos ya untuk bukan penggalangan dana ya, untuk persiapan untuk ke IKN ya. Jadi kita kembali dulu ke profesor yang satu ini dulu. Agak mencurigakan aku ini, Pak. Agak curiga aku sama kawan ini ya. Jadi itu pendapatnya dia tentang SMA Bapak Joko Widodo. Ya, kalau nggak terjun ke lapangan udahlah. Kalau berdasarkan informasi, banyak informasi yang sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang kau sampaikan itu, ya kan? Jadi jangan aneh-aneh lah kerjamu itu, enggak aja. Ya, next. Kemudian walaupun sekarang kan ada ini gonjang-ganjing, dia lulus sipil malu misalnya kan. Ada dari versi lain tidak lulus kan. Ada dari versi lain ada namanya ada. Tapi saya curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi, itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur, DJ Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko. Yoko ya. Iya kan sekarang kita lihat tuh. Karena semua yang ada di yang menurut versi mungkin saya asli itu Joko, DJ.
Nah sekarang mereka bagaimana caranya dari kubu mereka Joko? Itu bagi saya. Sekarang begini, ya. Mau nama Bapak Jokowi itu awalan J, mau nama Bapak Jokowi itu awalan DJ, yang bikin itu orang tuanya, kok jadi kau yang repot. Ya suka-suka hati orang tuanya lah bikin nama. Kok jadi kau yang mempermasalahkan ada J, ada DJ? Sekarang begini, Bapak SBY itu umurnya itu lebih tua daripada Bapak Joko Widodo, kan begitu ya. Kita periksa. Aku jujur aja aku bilang kalau kayak gini aneh. Susilo Bambang Yudhoyono, Susilo Bambang. Ini dia. Nih, nama Bapak SBY saja nggak pakai Soe. Ya, Soekarno Soekarno, Soeharto Soeharto, kan begitu. Nah, ini usianya 75 tahun. Nampak kalian ya, pakai Soe Silo atau pakai Susilo? Pakai Susilo atau pakai Soe Silo? Susilo Bambang Yudhoyono, nggak dibikin Judojono. Sudah? Sekarang ku kembalikan dulu sama namamu. Namamu Yusuf atau Yoesoef? Kau aja umurmu sama dengan Bapak Joko Widodo, namamu nggak pakai Yoesoef. Yusuf. Yusuf Leonard. Ya, jadi mungkin antara ya mulai sebelum ya nggak jauh sebelum ya mungkin nggak jauh dari sebelum 69 ya, itu sebetulnya sudah ada penyempurnaan kan begitu. Jadi jangan yang apalah ya, itu konyol itu. Ini apa namanya, analisa kampungan, tapi ngakunya guru besar, analisanya kampungan kan. Masalah ejaan kayak gitu harusnya nggak Joko Widodo, The Joko. Berarti kalau Joko Widodo bacanya Yoko. Orang tua yang ngasih nama, kau yang repot. Kecuali kau kontribusi kemarin waktu kelahiran Bapak Joko Widodo, entah dari kau uang akikahnya iyalah. Inilah udah gak nyumbang. Komentar pula, lapet. Next. Prof mengatakan apa di sini untuk segera tangkap kader PSI Dian Sandi yang telah upload ijazah alisu tanggal 1 April agar dipenjarakan. Tapi sekaligus juga Prof mengatakan meyakini bahwa Jokowi itu drop out. Nanti kalau Prof yang sebaliknya dilaporkan ke polisi, tidak apa Pak. Saya kan guru besar Pak. Kalau memang dilaporkan ulang juga, saya tidak. Yang penting sekarang begini. Saya pada posisi yang banyak orang sekarang berjuang untuk kebenaran. Kalaupun saya tunjukkan DO salah pun, saya berhak minta maaf lah. Saya kan guru besar Pak. Guru besar kan kami salah Pak. Pak Jokowi saya minta maaf, saya bilang Pak DO. Tapi Pak buktikan dulu. Mana ini transit Bapak, buktikan ke saya. Kalau Pak Jokowi yang melaporkan Bapak, Pak Jokowi tidak mungkin, dia kan pejabat sekarang di Bank dan Antara, tidak mungkin dia lapor. Sekarang sudah putusan MK kan, untuk yang begini-begini kan tidak mungkin dia lapor Pak. Tapi kan Roy Suryo, Dr. Tifa, sama ini kan dia laporkan. Sudahlah, kalau memang kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apa lah. Sudahlah, kalau Bapak Joko Widodo mau melaporkan tidak apa-apa lah. Lapet. Tidak mungkin Bapak Joko Widodo melaporkan kayak gini. Begitu hostnya bilang, tapi Roy Suryo, Tifa dan juga Risma itu dilaporkan loh Pak. Ya udahlah, kalau mau dilaporkan nggak apa-apa. Satu poin ya, satu hal yang mau kusoro itu masalah DO ya.
hati-hati kau Bapak Profesor. Kau itu pun juga dengar kata-kata DO itu kan katanya kan. Gak bisa kau buktikan kan. DO drop out. Ya, ingat, itu masuk dalam pencemaran nama baik. Siapa bilang pejabat tidak bisa melaporkan tindakan pidana? Jadi kalau kena rampok dia diam-diam aja dia gitu. Kalau misalnya dia menjadi korban penganiayaan diam-diam aja gitu. Ini kan sudah jelas bahwasannya ini adalah pencemaran nama baik dan juga fitnah, kan begitu. Nggak bisa lepas. Yang namanya Suryo Tiva dan juga si Rismon itu nggak bisa lepas. Bapak gimana mau nyusul sama orang itu? Nah, sekarang kita langsung beralih ya. Tunjukkan dulu sama kalian ini diktara.com ya. Ini sumber beritanya ini ya. Rekam jejak Profesor Henuk ya. 4 kali dilaporkan ke polisi di Kupang hingga Tapanuli. Dilaporkan polisi ke 4 kali kau. Tapi gayamu kayak gitu banyak kali ceritamu kangkung gencer. Aduh ya. Kita lihat dulu nih ya. Informasinya langsung aja ini. Pada 2019 jadi tersangka. Ya. Pada Rabu 2 Januari 2019, Profesor Henuk telah menulis di media sosial Twitter, Facebook berisi ujaran kebencian. Dia bilang kalau Advent itu ajaran sesat dan tidak benar, agama palsu dan tidak percaya Tuhan Yesus. Dia juga bilang didirikan oleh nabi palsu dan memakai kitab suci yang berbeda dengan yang dipakai di denominasi lain. Jelas Epi Manu didampingi pengacara Tommy Yakub. Kasus bergulir, Profesor Leonard akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Sumatera Utara. Kasus ini dilaporkan ke Polda NTT, namun ditangani Polda Sumatera Utara lantaran akademisi asal NTT ini untuk sementara menetap di Medan. Setelah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus ini, Profesor Henuk akhirnya memilih meminta maaf kepada seluruh jemaat gereja Advent di NTT melalui media massa. Mediasi pun berakhir dengan damai. Dia bilang agama Advent itu agama palsu. Itu 2019 dilaporkan dia. Next, berikutnya ya. Ternyata beliau ini pernah hina SBY dan AHY. Pada Januari lalu akun Twitter Profesor YLH mengunggah cuitan soal SBY dan AHY. Ya, Yusuf dalam cuitannya menyebut SBY bodoh terkaitan persoalan vaksinasi COVID-19. Dia juga menyinggung SBY sok suci. Ya, YTH ya, yang terhormat SBY Yudhoyono, memang kau bodoh sekali karena pemerintah Jokowi sudah berulang kali ingatkan tak hanya vaksin lalu semua beres, tapi tetap dilakukan 3M. Kau so suci bawa-bawa nama Tuhan seperti FPI yang kau besarkan dan dibubarkan Jokowi. Jadi terbukti kau memang munafik sekali, tulis akun Profesor YLH. Ini lagi nih, YTH Ketua Umum Demokrat Agus Yudhoyono. Ya, Profesor terpaksa harus buktikan memang kau bodoh sekali. Karena sepanjang sejarah jatuhnya pesawat di Indonesia tak pernah ada government error. Penyebabnya, tapi faktor bla 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 bla. Maaf, kau bodoh turunan lagi AHY. Cuitan itu langsung direspon dengan laporan ke polisi oleh kader Demokrat. Profesor Henuk balik melaporkan kader Demokrat yang mengatakan di Twitter hingga kini kasusnya belum menemui kejelasan. Dilaporkan dia. Aduh. Ya, terus Henuk versus Pigai dan mahasiswa Papua. Februari 2021, Yusuf Leonard Henuk di akun Profesor YLH berkicau soal mantan komisioner Komnas HAM ya, Natalius Pigai yang berbau rasis ya, rasialis pada 2 Januari. Dalam unggahan itu, Yusuf menyandingkan foto Pigai dengan monyet yang sedang bercermin.
Aduh, parah kali kau, Bah, parah. Guru besar kayak gini kerjanya. Coba bayangkan kalian, ya, guru besar. Enggak aja coba, lihat ini. Kemudian di foto itu disertakan kalimat, emangnya Pigai punya kapasitas di negeri ini, katanya. Pada unggahan lainnya, dia membuat cuitan. Terbukti orang Papua memang bodoh. Soalnya orang Papua dianggap pintar seperti Natalius Pigai, bisa dibodohi oleh si Lucifer. Veronica Koman, semua orang Papua dikuasai Lucifer, iblis. Jadi merusak iman Kristiani semua. Di manakah peran gereja Papua? Dibilangnya katanya orang Papua bodoh. Parah orang ini kan, parah kan, rasis. Makanya aku bilang, jadi manusia-manusia yang kapasitasnya kayak gini, ini yang sering diperalat sama orang-orang pembenci Jokowi dan juga pembenci pemerintahan. Proses postingan itu langsung menuai reaksi secara nasional. Bahkan puluhan anggota Ikatan Mahasiswa Papua di Medan berunjuk rasa memprotes aksi rasisme yang diduga dilakukan oleh guru besar USU Leonard Henuk di depan gedung Biro Rektor Universitas USU Selasa. Dalam aksi itu, para mahasiswa menuntut pencopotan gelar profesor yang disandang Henuk, pengusirannya dari lingkungan USU karena dinilai telah merusak nama baik kampus, serta meminta kepolisian mengusut kasus itu. Apa kata Profesor Yusuf terkait hal itu? Ia membantah unggahannya itu sebagai bentuk rasisme. Baginya itu merupakan sindiran terhadap Natalius Pigai yang dinilai sangat sebagai sosok arogan. Kalau memang kau ya menilai Natalius Pigai itu sebagai sosok yang arogan, ya jangan kau bawa-bawa nama Papua. Ya, ini kau bawa nama Papua. Kau kurang ajar kau. Ya, maksudmu apa? Menyandingkan foto orang Papua dengan monyet. Kau kan kurang ajar kau. Parah kau manusia kayak kau. Udah aku bilang kayak gini. Parah ini orangnya ini. Enggak aja ya. Dan dia biar tahu kalian ya. Ada videonya ya. Ada videonya di YouTube kemarin itu. Kalau nggak salah Tribun Sumut atau apa itu ya. Waktu mahasiswa apa bilang. Bapak Yusuf. Bapak ini merusak. Bukan merusak secara pribadi, tapi Bapak juga merusak ini USU karena Bapak profesor di sini. Ya, mahasiswa tersebut protes. Karena apa? Pernyataan tersebut takutnya itu menjadi pernyataan general. Padahal ini pernyataannya si Yusuf. Kan begitu. Masa dibilang orang Papua bodoh? Kan kurang ajar namanya ini. Kau yang bodoh kurang ajar. Emosi aku jadinya. Kan pernyataan-pernyataan ini kan hanya dilontarkan orang-orang bodoh. Orang rasis itu orang bodoh. Terus jadi tersangka di Tapanuli Utara. Kini Profesor Henok kembali terjerat hukum ya di Polres Tapanuli Utara. Ya, Kapolres Tapanuli Utara AKBP M Salim melalui Kasubag Humas Polres Taput Aibtu Walpon Baringbing menyebut kasus ini berawal dari unggahan Henok di Facebook. Dia mengatakan Henuk menyebut Bupati di Taput sebagai pimpinan para bandit. Bupati Tapanuli Utara dibilangnya pimpinan para bandit. Henuk juga diduga menyebut salah satu nama, yaitu Alfredo Siombing yang dinilai sok jagoan. Alfredo Siombing kemudian tak terima disebut Henuk sok jagoan. Alfredo pun melaporkan Henuk ke polisi. Laporan tersebut disampaikan 22 April 2021. Ya, setelah itu dia melaporkan akun Facebook atas nama Yusuf Leonard Henuk dengan postingan kalimat, saya buat surat terbuka saya kepada Presiden Jokowi dan sebagainya dan sebagainya. Terus panjang juga ini lah. Ya, jadi bisa dikatakan betul-betul apa ini, aneh ini orang, agak belok ini. Aduh, ya. Jadi tapi akhirnya USU lepas tangan ya. Jadi aku nggak tahu ini USU memang betul sekarang masih memperkerjakan si Yusuf atau enggak ya. Jadi itu dia ya, track record kawan ini gitu. Jadi beberapa kali dilaporkan ke polisi. Ya, orang kalau misalnya memang betul ya, kalau memang beres isi kepala ya, nggak mungkin berulang-ulang kali dilaporkan. Ya kan? Waktu ditantang mahasiswanya itu apa dibilang?
Ya paling kalau saya di penjara paling cuma 3 bulan, 6 bulan. Saya kan guru besar. Aduh, ya itu dia. Orang kan begitu dia. Kalau misalnya orang bodoh gak pernah ngaku bodoh. Kan begitu. Orang kalau bilang ngaku-ngaku, aku pintar, aku ini cerdas. Aslinya gak cerdas itu. Itu dia, ya. Jadi sekarang masalah kuis. Jadi apa kuisnya, Pung? Cepatkanlah itu, lama kali kau. Jadi kuisnya ini, ya, ini berkaitan dengan konten kita hari ini, ya. Coba, bagaimana penilaian kalian, ya, bagaimana penilaian kalian mengenai Profesor Yusuf Leonard Henuk, ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelang, ya. Kalian sendiri yang menilai, ya. Manusia-manusia pembenci pemerintah, pembenci Joko Widodo, ya. Kita nggak tahu apa visi misi mereka. Yang penting dari tindak tanduk mereka, mereka ini perusak, mereka penghancur, mereka ini bisa dikatakan provokator. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelang. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.